Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nahmaduhu warahmatullahi wa nusalli wabarakatuh. wa nusallim ala rasulillahil karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Masih diberi nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga kembali semua ini Allah beratkan langkah dan hati kita guna melaksanakan salah satu perintahnya, yakni solat subuh secara berjamaah. Selawat berkirim salam bersama bersama mengagunkan kepada baginda yang mulia Muhammad Sallallahu kepada ahli keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita akan mendengar mengulang-ulang fadilah-fadilah, keuntungan-keuntungan daripada bab fadilah Al-Quran. An-Uqbah Al-Uqbatar di Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jahiru bil Qur'an kal jahiri bis sadaqah wal musir bil Qur'an kal musabis sadaqah. Dari Uqbah bin Amir bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran dengan suara keras adalah seperti orang yang bersedekah terang-terangan, dan orang yang membaca Al-Quran dengan suara perlahan adalah seperti orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Dawud, An-Nasai dan Hakim. Faidah, kadangkala bersedekah dengan terang-terangan itu lebih baik, seandainya hal itu dapat menimbulkan semangat bersedekah kepada orang lain atau suatu kebaikan. Namun pada kesempatan yang lain, bersedekah dengan sembunyi-sembunyi itu lebih baik jika dikhawatirkan akan menimbulkan riya atau dianggap merendahkan orang lain. Demikian juga dengan membaca Al-Quran, kadangkala bersuara keras itu lebih baik daripada dengan suara perlahan, yaitu jika bacaan itu menyebabkan orang lain bergairah membaca Al-Quran dan menyebabkan pahala bagi orang yang mendengarnya. Dan pada saat yang lain, membaca dengan perlahan itu lebih baik jika ternyata dapat mengganggu orang lain atau dikhawatirkan riya atau lainnya. Oleh karena itu, baik membaca dengan suara keras atau perlahan, keduanya mempunyai keturunan, keduanya mempunyai keutamaan masing-masing. Kadang-kala membaca dengan suara keras itu lebih sesuai, dan kadang-kala membaca dengan suara perlahan lebih sesuai. Banyak orang berdalil bahwa membaca dengan suara perlahan itu lebih baik berdasarkan hadis sedekah yang disebutkan di atas. Imam Baihaqi radhiyallahu anhu menulis di dalam As-Subuh dari Aisyah radhiyallahu, amalan yang dikerjakan dengan sembunyi-sembunyi, amalan yang dikerjakan dengan sembunyi-sembunyi 70 kali lipat, 70 kali lipat lebih baik daripada amalan dengan terang-terangan. Jabir radhiyallahu meriwayatkan Nabi SAW bersabda, janganlah membaca terlalu keras sehingga tercampur suara yang satu dengan suara yang lain. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu melihat seseorang yang membaca Al-Quran dengan suara keras di dalam Masjid Nabawi, maka ia menghentikannya
Tetapi orang yang membaca itu menentangnya. Kemudian Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu berkata, jika kamu membacanya karena Allah, maka bacalah dengan perlahan. Namun jika kamu membacanya untuk manusia, maka bacaanmu tidak ada gunanya. Selain itu, Nabi SAW juga memerintahkan agar membaca Al-Quran dengan suara keras. Selain itu, Nabi SAW juga memerintahkan agar membaca Al-Quran dengan suara keras. Di dalam surah Al-Ihya, juga ditulis mengenai kedua cara tersebut, baik dalam riwayat hadis maupun asal sahabat. Hadis yang lain dari Jabir bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran adalah memberi syafaat yang syafaatnya diterima, dan sebagai penutup yang tuntutannya dibenarkan. Barang siapa menjadikan Al-Quran di depannya, maka ia akan menuntutnya ke surga. Dan barang siapa menjadikan Al-Quran di belakangnya, maka ia akan mencampakkannya ke dalam neraka. Maksud hadis di atas adalah, jika Al-Quran memberi syafaat kepada seseorang, maka syafaatnya akan diterima oleh Allah. Barang siapa yang dibela oleh Al-Quran, hal itu telah dijelaskan dalam hadis ke-8 di atas. Barang siapa yang memperhatikan Al-Quran, Al-Quran akan mengadukan kepada Allah agar meninggikan derajat mereka. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, ia akan dituntut mengapa hak-haknya tidak ditunaikan. Barang siapa meletakkan Al-Quran di depannya, yaitu melaksanakan perintahnya dan menjadikannya sebagai panduan setiap perbuatannya, maka akan membawanya ke dalam surga. Dan barang siapa meletakkan Al-Quran di belakangnya, yaitu tidak mentaati ajarannya, maka ia akan dilemparkan ke neraka. Menurut penyusun, tidak menghiraukan Al-Quran juga termasuk meletakkan Al-Quran di belakang. Banyak hadis yang meriwayatkan ancaman bagi orang yang tidak mempedulikan Al-Quran. Dijelaskan di dalam Sahih Bukhari dengan hadis yang panjang bahwa Allah SWT telah memperlihatkan sebagian siksanya kepada Nabi SAW. Di antara siksa yang diperlihatkan kepada beliau adalah seseorang yang dipukulkan batu ke kepalanya dengan sangat keras sehingga kepala itu hancur. Nabi SAW memberitahu bahwa Al-Quran telah diajarkan kepada orang itu, tetapi ia tidak membacanya pada malam hari dan tidak mengamalkannya pada siang hari, dan siksa itu berlangsung hingga hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kelembutannya melindungi kita dari azabnya. Pada dasarnya Al-Quran adalah nikmat yang sangat agung. Siapa yang melalaikannya sudah sepatutnya ia mendapat siksa. Alhamdulillah hadirin, doa hadis yang panjang oleh baginda Rasulullah. Semoga Allah tambahkan bagi kita dan diberi kemampuan hidayah untuk bisa mengamal dan menyampaikan kepada yang mendengar. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.